Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A kelas Pancasila 40 akan mempresentasikan tentang penerapan ideologi liberal di Jerman. Anggota kelompok A yaitu Novardi Elandito Fadirahman, Muhammad Ihsanuddin, Wafa Prasetya Anwari, Irfan Effendi, dan Nafatur Irbah. Latar belakang penerapan ideologi liberal di Jerman yaitu diawali oleh pasca perpecahan Uni Soviet. Banyak negara di Eropa Timur yang meninggalkan ideologi komunis, begitu pula dengan Jerman. Yang menurut perjanjian Potsdam pada tahun 1945, wilayahnya terbagi menjadi 4 wilayah kependudukan, yaitu wilayah milik Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Dalam perkembangannya, wilayah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menjadi satu wilayah pada tahun 1949, sedangkan wilayah milik Uni Soviet tidak ikut bergabung. Akibatnya, wilayah Jerman kemudian terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur yang dimiliki oleh Uni Soviet berhaluan komunis, sedangkan Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis. Antara Jerman Barat dan Jerman Timur dipisahkan oleh tembok Berlin. Warga Jerman Barat tidak boleh berkunjung atau bermigrasi ke Jerman Timur, begitupun sebaliknya. Namun, pada tanggal 4 November 1989 terjadi demonstrasi oleh warga kedua negara yang ingin untuk bersatu. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai Hari Penyatuan Kembali Jerman. Dengan runtuhnya tembok ini, banyak warga Jerman Timur berkunjung ke Jerman Barat, sehingga mereka perlahan-lahan mengikuti paham liberalisme. Penerapan ideologi liberal di Jerman. 1. Bidang politik. Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintah sehari-hari di Jerman dipegang oleh kanselir yang berperan seperti Perdana Menteri. Parlemen dikenal sebagai yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen. Selain Bundestag, terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan Senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda. Secara administrasi, Jerman adalah negara federasi dengan 13 negara bagian. Negara bagian diperintah oleh seorang Perdana Menteri lengkap dengan kabinet. Terdapat pula parlemen tingkat negara bagian. Dalam bidang ekonomi, Jerman menganut sistem ekonomi liberal yang memberikan kekuasaan kepada perusahaan dalam bertindak di bidang ekonomi, sehingga membuat banyak perusahaan dapat tumbuh dan berkembang biak di Jerman. Hal ini membuat perekonomian di Jerman berkembang pesat. Dasar untuk daya saing di dunia internasional tidak hanya terbentuk oleh 30 perusahaan besar yang terdaftar dalam indeks saham Jerman, Siemens dan Volkswagen, melainkan juga puluhan ribu perusahaan kecil dan madya di sektor-sektor industri hilir. Dengan memperkerjakan 25 juta orang lebih, perusahaan madya menyediakan jumlah terbesar tempat kerja, begitu juga tempat pendidikan kerja bagi orang muda. Jerman tergolong negara industri paling berprestasi dan paling maju perkembangannya, dan merupakan perekonomian nasional terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. 2. Bidang agama. Jerman adalah tempat kelahiran reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther pada awal abad ke-16. Gereja dan negara terpisah, tetapi ada kerjasama di banyak bidang, terutama dalam bidang sosial, gereja, dan komunitas keagamaan. Agama terbesar kedua adalah Islam dengan pengikut diperkirakan 40% menjadi 5,2%, diikuti oleh Buddhisme dengan 250.000 dan Yudaisme dengan sekitar 200.000 pengikut atau 0,3%. Hindu memiliki beberapa pengikut 90.000 atau 0,1%. Semua komunitas agama lain di Jerman memiliki kurang dari 50.000 pengikut.
dari sekitar 4 juta muslim, kebanyakan Sunni dan Alevites dari Turki, tapi ada sejumlah kecil Syiah dan denominasi lainnya. Jerman adalah agama Yahudi terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Britania Raya. Sekitar 50% dari umat Buddha di Jerman adalah imigran Asia. Jerman tanpa kepatuhan agama menyatakan membentuk 34,1% dari populasi, terutama di timur bekas Jerman dan wilayah metropolitan utama. Bidang sosial budaya. Budaya Jerman dibentuk oleh para kaum intelektual Eropa, baik kaum religius maupun kaum seluler. Jerman juga telah memiliki kesetaraan gender dengan menempatkan wanita sejajar dengan pria. Jerman juga telah banyak mengubah sikapnya terhadap para imigran, pemerintah, dan penduduknya, mulai berpendapat bahwa imigrasi adalah sesuatu hal yang legal, namun harus dikontrol dan mempunyai standar kualifikasi tertentu. Ideologi liberalisme dan Pancasila. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang mengutamakan kebebasan individu, sedangkan ideologi Pancasila adalah ideologi yang menjunjung keadilan dan keberagaman individu dalam masyarakat. Penerapan ideologi liberalisme di Indonesia tidak cocok karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya. Jika perbedaan tersebut tidak ada alat yang merangkulnya, maka Indonesia akan terpecah belah. Indonesia merupakan negara yang bebas, akan tetapi kebebasan di Indonesia masih tetap berperaturan, tetap memegang adat kesopanan dan kebiasaan ketimuran. Jika liberalisme di Jerman diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan kehilangan budaya ketimuran dan digantikan dengan budaya kebarat-baratan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.